Sedia payung sebelum hujan. Menyikapi kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia, Presiden Joko Widodo minta jajaran pemerintahan bisa meningkatkan produksi pangan dalam waktu dekat ini. Ketersediaan bahan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan kepada produk impor dan stok yang cukup bisa menjaga harganya stabil serta terjangkau masyarakat. Untuk membahasnya sudah bersama kami ada dua narasumber, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Wadi, ada juga Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa melalui sambungan daring. Selamat siang Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Assalamualaikum, Mas Herano. Waalaikumsalam. Prof. Andreas. Baik, saya ingin ke pihak Bappenas dulu nih, Pak Arief. Pak Arief, kalau kita melihat ancaman krisis pangan ini kan kian nyata, Pak Arief, menghantui banyak negara di dunia. Hal ini sebabkan tersendatnya rantai pasokan akibat perang Rusia-Ukraina nih, Pak Arief. Resesi di depan mata, lalu kondisi pangan dunia dari kacamata Anda seperti apa? Terima kasih, Mas Herano, sama pemirsa, Prof. Andreas, sahabat saya. Saat ini memang kondisi global kita lihat ya, mulai dari perubahan iklim, kemudian pandemi COVID, kemudian ketidakpastian kondisi global, disruption di pasokan, memang tidak bisa dihindari hal ini. Tetapi kita semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan negara kita untuk melakukan produksi, melakukan substitusi pangan-pangan strategis yang ada. Kalau kita lihat hari ini, kalau isunya adalah inflasi, kita itu saat ini salah satu negara yang inflasinya terbaik, masih di bawah 4%, dan prediksi dari Menteri Keuangan, kemudian Bank Indonesia harusnya kita di bawah 5%, sehingga nanti antara selisih inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih pas. Kemudian mengenai ketersediaan tadi, memang untuk barang-barang atau komoditas yang mayoritas impor di Indonesia memang mengalami kenaikan harga, dan ini memang harus diakui karena memang mulai dari currency rate, kemudian distribusi, angkutan, dan lain-lain, memang variabel yang kita tidak bisa lepaskan hari ini. Tetapi percayalah bahwa pemerintah, Pak Presiden, selalu mengimbau kita semua untuk menjaga stabilisasi, baik utamanya di hulu maupun di hilir. Jadi kita harus pentingkan dua, ini nanti bisa dikonfirmasi dengan Prof. Andreas juga, bahwa tidak melulu hanya di hilir, tetapi kesejahteraan petani itu menjadi penting buat kita semua. Jadi ketersediaan itu hari ini nomor satu. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan kesejahteraan yang baik di hulu, maka nanti petaninya, peternaknya akan berhenti berproduksi. Tetapi kebalikannya, apabila kita menghormati, menghargai petani, peternak dengan harga yang baik, ya, sehingga otomatis produktivitas dari petani, peternak kita itu akan meningkat. Kurang lebih demikian, Mas Herano. Artinya memang impor ini masih diberlakukan di tanah air, Pak. Kalau kita melihat data Anda, bagaimana dengan kondisi ketersediaan bahan pangan di Indonesia? Apakah krisis pangan ini juga akan menimpa kita nantinya? Justru saya mau mengajak seluruh stakeholder pangan hari ini hand in hand. Jadi kalau kita sering sampaikan nih, Prof. Andreas, triple helix, ya, mulai dari akademisi, kemudian bisnis, ya, government, dan komunitas, ya. Komunitas itu maksudnya asosiasi-asosiasi. Semua ini hand in hand untuk mengatasi masalah ini. Justru kemarin kita ini malah hitung-hitungan kita harusnya kondisinya baik ya untuk negara kita. Karena mulai kita urut dari jagung begitu ya, itu sebisa mungkin kita tidak impor. Kenapa? Supaya dulur-dulur petani, saudara kita itu memang terlindungi dan harganya tetap baik di level petani. Komentar Anda seperti apa, Pak Andreas? Tadi disebutkan bahwa kalau untuk kondisi pangan di tanah air masih baik-baik saja. Anda melihat seperti apa? Ya, saya tadi kurang begitu menangkap ya yang disampaikan oleh Pak Arief karena agak terputus-putus. Yang ya sudah barang tentu yang amat sangat menggembirakan dari saya
Pak Aris sebagai Kepala Bappenas sangat komit dengan kesejahteraan petani, itu saya kira yang penting. Tapi menyangkut hal yang lainnya ya, kalau kita lihat dulu di global, kita sebenarnya tidak hanya menghadapi krisis pangan, ya. Kita menghadapi 5 krisis secara bersamaan. Yang pertama sudah barang tentu tadi krisis pangan, lalu yang kedua itu krisis energi. Kita tahu bahwa harga minyak bumi ini meningkat relatif tinggi. Lalu yang ketiga ini krisis logistik. Logistik di dunia ini terganggu. Ya salah satu tadi juga sudah disampaikan akibat perang Rusia Ukraina. Lalu krisis yang keempat adalah krisis ketimpangan antara supply dan demand. Dalam arti apa? Permintaan melonjak sangat tinggi dengan mulai melemahnya pandemi COVID ini, tapi tidak diimbangi dengan supply-nya, dengan pasokannya. Lalu yang kelima sudah barang tentu krisis komoditas, karena kita tahu bahwa terutama untuk pertanian harga pupuk di dunia ini melonjak sangat tinggi, sekitar 2,5 sampai 3 kali lipat. Jadi itu 5 krisis yang berjalan bersamaan. Dan sudah barang tentu ini diperingatkan juga oleh World Bank bahwa di tahun 2022, 2023 dan 2024 dunia masih akan menghadapi 5 krisis tersebut, terutama krisis pangan. Jadi tahun 2023 nanti diperkirakan agak melandai. Tahun ini masih relatif tinggi. Kita harus menghadapi situasi di mana harga pangan masih relatif tinggi. Tahun 2023 nanti agak menurun. Tahun 2024 nanti naik lagi. Dan ini yang sebenarnya yang harus kita antisipasi jauh hari, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Dan inflasi pangan di hampir seluruh negara di dunia saat ini ya sudah barang tentu negara berkembang pastinya bahwa inflasi pangan ini merupakan inflasi yang terbesar. Sebagai penyumbang inflasi total yang terbesar adalah inflasi pangan. Jadi ini ya meskipun sudah barang tentu saya amat sangat sependapat dengan Pak Arief tadi, ini hanya bisa diatasi salah satu caranya dengan peningkatan produksi dalam negeri. Kita ingat suasana saat ini, kondisi saat ini sudah mengorbankan satu negara. Kita ingat kerusuhan besar di Sri Lanka, penggantian pemerintahan di Sri Lanka yang baru-baru saja ini itu disebabkan oleh apa? Krisis pangan. Kan? Karena apa? Produksi pangan Sri Lanka ini menurun. Nah ini sama dengan akhir tahun 2018 ketika pemerintah Sudan menaikkan harga roti 3 kali lipat. Tahun berikutnya, awal tahun berikutnya pemerintah Sudan jatuh. Kalau ditarik lagi ke belakang tahun 2011, di mana beberapa negara di Afrika Utara dan Timur Tengah hancur, rezimnya tumbang gara-gara juga krisis pangan di tahun 2011. Sehingga ini menjadi catatan penting bagi kita bersama, bagaimana mengamankan pangan, terutama pangan dalam negeri. Karena kalau impor, saya lihat data impor tahun ini ada kecenderungan lebih tinggi dibanding impor tahun lalu. Kalau kita melihat data yang sementara sekarang ini kan, sehingga ketergantungan kita untuk beberapa komoditas dari impor pangan ini semakin lama semakin tinggi. Yang sering saya gambarkan, kalau kita ambil impor 8 komoditas utama ya, tahun 2008 masih 8 juta ton, 10 tahun kemudian 2018 sudah 27,6 juta ton, hampir 20 juta ton hanya dalam tempo 10 tahun. Lalu kemudian menurun tahun 2019, tahun 2020 naik terus. 2021 kemarin lebih tinggi dibanding tahun 2018. Jadi ini yang menjadi catatan penting bagi kita bersama, bagaimana impor ini bisa kita kendalikan. Sudah barang tentu pengendalian impor ini akan berdampak terhadap petani kecil kita. Karena kalau petani kecil, sedulur-sedulur tani kami, saya di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, kami ada di 20 provinsi, di 90 kabupaten saat ini, yang terus menyampaikan informasi ke saya, kalau mereka yang lahannya 0,2, 0,3 harus dihadap-hadapkan face to face, head to head, dengan petani Amerika yang lahannya ratusan hektar, petani Brasil hanya 60 hektar, ya pasti kolaps lah. Apalagi subsidi pangan untuk Amerika misalnya itu luar biasa besar, 1.200 triliun per tahun. Jadi ini yang menyebabkan antar pangan, perdagangan pangan dunia itu sebenarnya tidak adil.
Ya walaupun kita kemudian mendapatkan windfall sawit ya, walaupun sekarang harga sawit sudah drop lagi dalam tempo hanya, kalau catatan saya ini dalam tempo 3 bulan terakhir sudah drop sekitar 50%, sehingga mengakibatkan petani sawit kita juga sengsara saat ini. Baik, Jadi banyak hal saya kira yang perlu kita diskusikan. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan produksi pangan nasional. Dan yang terpenting bagaimana upaya meningkatkan produksi pangan nasional, sejahterakanlah petani. Jamin harga di level yang menguntungkan di tingkat usaha tani. Pemerintah mampu kok untuk melakukan itu. Kalau kita lihat padi ya, ini kalau saya kira yang perlu menjadi perhatian besar adalah padi, karena kalau kami lihat data di tengah bulan kemarin, bulan Juli, itu stok beras kita itu hanya 1 juta ton loh, Mas. Ini amat sangat mengkhawatirkan bagi saya, karena apa, stok beras selama ini setelah panen raya itu di atas 2 juta ton. Lalu kemudian laporan di jaringan tani kami juga, serangan hama baik warna coklat maupun kerdil rumput ini mulai meluas. Kalau serangan hama ini tidak bisa kita antisipasi dengan baik, saya khawatir terhadap panen musim gadu ini. Kalau panen musim gadu ini terganggu, sudah lupakan yang namanya ekspor beras dan lain sebagainya. Itu udahlah nggak masuk akal. Baik, Pak Kita Andreas, selamatkan dulu stok pangan dalam negeri. Ini yang amat sangat penting. Andreas, saya ingin konfirmasi langsung ke Pak Arief nih. Anda katakan masih dibutuhkan pengendalian dari impor, kesejahteraan petani yang harus diperhatikan, dan ketimpangan dari supply dan juga demand terhadap ketersediaan pangan. Komentar Anda seperti apa, Pak Arief? Cocok. Saya kalau sama Prof. Andreas ngopi terus. Jadi Mas Heranov, kita semua sepakat bahwa petani kita harus di depan. Jadi kita harus serius memang memperhatikan kesejahteraan petani peternak, ya, nelayan. Jadi tapi nggak boleh hanya retorika, kita buktikan. Cara membuktikannya, Badan Pangan Nasional misalnya dalam 2-3 hari terakhir ini kita menyiapkan misalnya berapa harga pokok produksi untuk jagung, kemudian berapa harga yang baik untuk peternak, berapa harga di hilir. Karena ini merupakan satu kesatuan, jadi tidak bisa dipotong-potong. Pada saat petani kita hari ini mendapatkan kesejahteraan atau peningkatan pendapatan dari harga jagung yang baik, harga jagung di atas 4.500 misalnya gitu ya, 4.000, 4.500, artinya nanti teman-teman peternak layer atau ayam boiler itu juga harus bisa mendapatkan harga jagung yang baik, kemudian harga telur, juga harga ayam yang baik. Sehingga nanti kesejahteraan ini bisa dari hulu ya kita tarik ke hilir, tetapi jangan lupa ada pesan dari Pak Presiden bahwa inflasi ini juga harus dijaga. Nah, kalau demikian adanya, kita bicara seperti yang Prof. Andreas sampaikan, kita bicara produktivitas. Produktivitas itu artinya satu adalah kesejahteraan petani, yang kedua adalah intensifikasi. Jadi produktivitas misalnya kalau rata-rata 5,1 ton per hektar misalnya untuk padi, supaya bisa 6 ton atau 7 ton per hektar itu harus apa? Nah, Prof. Andreas itu bidangnya. Jadi mulai benihnya, pupuknya, soil test-nya, pupuk tidak boleh terlambat, begitu ya. Jadi banyak komponen yang memang harus diperhatikan. Dan saya berharap pekerjaan ini untuk produksi memang lead-nya oleh teman kita, Kementerian Pertanian. Kita semua bisa dukung Menteri Pertanian produksi lokal. Dan ini waktunya kita memproduksi lokal, karena Prof. Andreas tadi sudah sampaikan, pada saat harga di dunia ini tinggi, kemudian penuh ketidakpastian, ini waktunya kita produksi di dalam negeri untuk produk-produk yang memang kita bisa kerjakan, termasuk kedelai. Iya. Baik, Prof. Dwi Andreas, pemerintah harus mulai nih mengutamakan kebutuhan petani sehingga menjadi daya tarik ya yang bisa mendorong petani mau menanam. Apakah Indonesia harus mulai beralih dari rezim subsidi pangan menjadi jaminan produksi petani, Prof. Dwi Andreas? Oh iya. Tapi ditahan dulu Prof. Dwi Andreas, kita akan ulas lebih dalam nanti setelah jeda.
dalam arti subsidi harga ini teramat penting bagi petani. Penjaminan harga di tingkat usaha tani ini sangat penting. Dan kita lihat bersama lah ya, kalau mengacu data survei kami, survei bulanan AB2TI yang agak sedikit berbeda dengan survei BPS, karena survei BPS nasional kami di sentra-sentra produksi, ini sudah 6 bulan terakhir ini harga gabah kering panen itu di bawah HPP, di bawah 4.200 kan. Dan tanpa ada upaya yang keras bagaimana menyelamatkan harga gabah kering panen di tingkat usaha tani. Jadi ini padahal sejak dulu HPP sudah kami usulkan untuk segera dinaikkan, karena apa? HPP kalau kita lihat 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ini, dalam 10 tahun terakhir kenaikan harga HPP itu hanya sekitar 27% kan. Tapi inflasi sudah 43%, total inflasi selama 10 tahun terakhir ini. Dalam hal ini kan bisa kita lihat kepercayaan kita itu di mana, kan? Apalagi saat ini 6 bulan terakhir ini HPP, harga pembelian pemerintah, harga gabah dibanding dengan harga pembelian pemerintah justru lebih rendah. Jadi ini saya kira yang perlu perhatian kita bersama, sehingga saya mengkhawatirkan untuk tahun ini jangan-jangan produksi padi kita menurun. Kalau menurun ini rada gawat. Karena apa? Tahun 2020, tahun 2021 itu peristiwanya adalah La Nina, iklim kemarau basah yang seharusnya kita mampu mempush produksi dengan relatif tinggi. Karena kalau saya mengingat data 20 tahun terakhir, La Nina selalu menyebabkan peningkatan produksi yang drastis. Terendah itu tahun 2007 itu sekitar 5,4%, 4,7% tahun 2007. Dan yang tertinggi itu tahun 2016 ketika terjadi La Nina itu 9,6%. Tapi apa yang terjadi tahun 2020 dan tahun 2021 ketika kita mengalami peristiwa La Nina, itu peningkatan produksi tahun 2020 hanya 0,09%, tahun 2021 yang masih La Nina bahkan minus 0,42%. Ini saya kira yang menjadi perhatian serius bagi kita bersama, dalam arti banyak hal, banyak faktor saya kira. Apakah petani mulai enggan bertanam? Nah ini yang gawat kalau seperti ini terjadi gitu kan ya. Padahal iklimnya sudah sangat bagus. Kenapa petani enggan bertanam? Barangkali harga yang diterima petani ini teramat rendah. Karena kalau kita lihat NTP, nilai tukar petani tanaman pangan ya, sejak Februari 2021 sampai hari ini itu di bawah 100. Baik, ditahan dulu Pak Andreas, nanti kita akan tanyakan juga ke Pak Arief bagaimana nanti langkah ke depan dengan adanya enggan petani untuk bertanam atau bercocok tanam hingga kini. Nanti akan kita bahas lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kita lanjutkan kembali dialog kami bersama Prof. Dian Andreas dari Guru Besar IPB, dan juga tadi ada Pak Arief Prasetyo Adi yang sudah bergabung, Kepala Badan Pangan Nasional. Pak Arief dan juga Pak Dwi Andreas, saya ke Pak Arief terlebih dahulu, Prof. Sebelum ke Prof. Dwi Andreas, tadi Prof. Dwi Andreas, Pak Arief menyatakan ada keengganan dari petani untuk menanam. Apa yang membuat ini menjadi perhatian khusus dari Guru Besar IPB kita, dan juga tadi juga disebutkan bahwa apakah faktor cuaca ini sudah baik, apa yang membuat petani masih enggan untuk menanam padi hingga kini, Pak Arief? Ya, apa yang disampaikan Prof. Andreas betul. Jadi kalau petani itu tidak merasa menguntungkan menanam padi, ya pasti tidak akan menanam padi. Kalau merasa menguntungkan tanam jagung, hari ini Sumbawa semua panen jagung. Kenapa? Karena harga jagungnya lebih baik daripada harga padi, kurang lebih demikian. Ya, memang dukungan terhadap petani ini nggak main-main. Dukungan terhadap petani, peternak, nelayan ini harus kita dorong, karena produktivitas itu akan berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Saya sepakat dengan Prof. Andreas, gitu. Baik. Kemudian Prof. Andreas, kalau benar tadi disebutkan masih bergantung terhadap impor, masih tinggi ya angkanya, apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan ini ke depannya?
tadi sudah kita diskusikan, Pak Arief juga memberi pernyataan seperti tadi, kesejahteraan petani itu sekarang ini harusnya menjadi core political will yang sangat kuat untuk pemerintah. Kan, jadi kalau political will kesejahteraan petani ini menjadi main tujuan goal utama pembangunan pertanian di Indonesia, kami jaminlah, Pak Arief, saya menjamin bahwa produksi pertanian kita akan meningkat. Impor perlahan-lahan bisa kita turunkan. Lalu apa yang bisa dilakukan sudah barang tentu. Karena itu kan juga sudah puluhan tahun kan juga seperti itu kan. Pemerintah yang kemarin itu berbagai program dilakukan. Pemerintah saat ini di yang tahun 2015 ada program Upsus kedelai, jagung, padi dan sebagainya kan, program Upsus. Tapi apa? Impor terus-menerus meningkat. Kan berarti ada something wrong di sana, kan ada sesuatu yang salah di sana. Lalu dana-dana besar juga digelontorkan untuk itu. Nah, ya sudah barang tentu di mana? Kalau kita lihat, Mas, ini data terkait dengan 17 sektor usaha di Indonesia. Sektor mana yang pendapatannya terendah? Pertanian dari 17 subsektor usaha di Indonesia. Jadi bisa dari situ saja sudah kelihatan bahwa kita selama ini kebijakan pembangunan pertanian kita itu terlalu fokus ke konsumen. Kalau terjadi inflasi pangan, maka kita buru-buru melakukan upaya, melakukan intervensi yang begitu besar supaya inflasi yang disebabkan sektor pangan itu menurun. Tapi ketika harga di tingkat usaha tani ini jatuh, seolah-olah kita tidak melakukan apapun. Jadi itu yang amat sangat penting saya kira. Sehingga tadi betul bahwa kesejahteraan petani harus menjadi goal besar pemerintah saat ini. Kalau menginginkan bahwa pangan di Indonesia ini aman dan damai, impor bisa perlahan-lahan kita turunkan. Tapi kalau tidak, sebagaimana as usual yang kita lakukan sekarang ini, maka ya sudah barang tentu itu hanya jargon dan mimpi saja gitu kan ya. Apalagi kita cita-citanya tahun 2045 lumbung pangan dunia. Bagaimana lumbung pangan dunia dalam 10 tahun terakhir impor pangan kita melonjak 20 juta ton untuk 8 komoditas utama. Kan gitu kan ya. Jadi itu. Lalu ada hal yang kedua, tadi sebenarnya sudah saya singgung. Jangan hadap-hadapkan petani Indonesia secara langsung dengan petani-petani negara maju. Karena apa? Harga internasional itu dalam kategori low artificial price. Harga rendah, tapi sesungguhnya harga tersebut harga artifisial. Nah, dengan kenaikan harga pangan yang tinggi seperti sekarang ini, kita harus bisa menyikapi secara positif bagaimana harga yang tinggi. Misalnya jagung ya, jagung saat ini, jagung impor itu masuk ke pelabuhan kita sudah di atas 5.000, 5.400. Dengan harga 5.400, petani kita, petani Indonesia amat sangat bergairah untuk nanam jagung. Karena itu sangat menguntungkan. Karena apa? Biaya produksi jagung itu hanya sekitar 3.000. Nah, jadi itu suasana seperti ini kita ambil nilai positifnya. Bagaimana nanti pemerintah tetap mempertahankan harga pangan yang relatif lebih menguntungkan. Sehingga petani-petani nasional kita bergairah untuk itu. Sehingga apa? Kalau terkait dengan itu, apa kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah? Tarif. Kan? Kebijakan tarif. Ketika nanti harga pangan dunia turun lalu pemerintah membiarkan saja seperti itu tanpa ada kebijakan tarif yang menyertai itu, ya sudah selesai. Petani bergairah tanam untuk komoditas tertentu, lalu kemudian harga di tingkat internasional turun, pemerintah mengimpor, selesai sudah. Kan? Gagal lagi akhirnya. Sehingga bagaimana kita, karena masyarakat sebenarnya bisa menerima dengan harga yang relatif baik kan, relatif tinggi yang sekarang ini terjadi, sehingga kalau untuk kedelai juga kan ini sudah relatif agak tinggi. Sehingga kalau itu terjadi maka petani-petani kita mulai perlahan-lahan bergairah tanam kedelai. Tapi kalau nanti kedelai internasional, dan ini sayangnya sekarang ini harga kedelai internasional sudah mulai turun lagi. Ini turun yang saya catat dalam beberapa bulan terakhir ini sudah turun hampir 20% ini kan dalam 1-2 bulan terakhir ini, dan ini trennya akan turun terus nanti kan. Harga wheat ini juga sudah turun sekitar 25% dalam tempo hanya 3 bulan terakhir ini, bahkan harga ya tadi sawit sudah hampir 50%. Jadi ini, harga dunia ini fluktuatif, dalam arti bagaimana kita mempertahankan harga di tingkat konsumen yang menguntungkan buat usaha tani sehingga petani kita bergairah.
Dan itu kebijakan yang bisa ditempuh tidak hanya program sana sini, UPSUS dan lain sebagainya. Udahlah, itu nggak akan bunyi program-program seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan harga di tingkat usaha tani sehingga menguntungkan bagi mereka. Dengan cara apa? Mengatur harga di tingkat importer, dalam harga impor kita mengatur tarifnya, dan itu yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena tarif impor sampai saat ini hampir 0%. Jadi itu Mas. Baik. Terakhir saya ingin minta pendapat dari dua narasumber kami ini, ada Pak Arief dan juga Pak Prof. Diandreas. Apa langkah antisipasi ke depan menghadapi krisis pangan dunia ini? Saya akan ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief. Yang pertama, kita harus bangun ekosistem. Karena bagaimanapun apa yang ditanam oleh teman-teman sedulur petani, ya, itu harusnya memang ikut market. Jadi kalau kita kebutuhan misalnya hari ini jagung, ya berapa yang harus ditanam jagung, HPP-nya berapa, sehingga angka berapa sih yang paling baik untuk petani. Ya, mulainya dari situ, sehingga dibangun ekosistem mulai dari produksi sampai dengan daerah konsumsi. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah penguatan stok pangan nasional. Karena selama ini yang dikerjakan Bulog hanya menyimpan beras. Itu pun tadi Prof. Andreas sampaikan hanya 1 juta. Ya, 1 juta itu ketahanannya paling 12 hari ya Prof. Gitu. Sehingga kita perlu hitung ulang, dan kapasitas gudang Bulog kita itu seharusnya bisa sampai 3,5 juta ton. Ya. Tinggal kita harus atur bagaimana flushing out dari beras yang ada di Bulog. Jadi misalnya hari ini kita sedang siapkan untuk memflush out 380.000 ton ya, supaya sampai kepada masyarakat dengan harga yang baik ya. Kemudian kita juga nanti mempersiapkan untuk serap dari panen gadu. Semoga panen gadunya tidak semengerikan yang Prof. Andreas sampaikan, karena kalau kita panen gadu ini gagal, artinya bulan Desember, Januari, Februari itu menjadi nightmare buat kita semua. Sehingga kita harus menyiapkan gudang kita untuk serap dengan harga yang baik pada saat panen gadu. Baik, ada penguatan stok pangan nasional. Kalau Prof. Diandreas seperti apa langkah ke depan? Iya, sudah barang tentu penguatan stok pangan nasional ini sangat penting. Sehingga di sini peran Badan Pangan Nasional teramat penting untuk di masa depan sebagai lembaga kunci untuk mengatur tata niaga pangan, sudah barang tentu. Kalau stok pangan nasional ini memadai, mencukupi, sudah barang tentu ketika terjadi gejolak harga pangan, pemerintah bisa melakukan intervensi yang lebih bijak dengan cara apa? Menggelontorkan stok pangan yang dipegang oleh pemerintah. Jadi itu saya kira. Lalu hal yang kedua yang penting, saya kira tadi juga sudah kita bahas di depan, bahwa peningkatan kesejahteraan petani, perubahan mindset, kebijakan nasional harus saat ini diarahkan ke kesejahteraan petani, itu menjadi sangat penting. Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya dulu Mas Arief, Pak Arief, lalu beberapa teman yang lain itu tergabung dalam rembuk pangan bidang rembuk nasional. Kami mendiskusikan terkait pangan. Dan itu sudah kami serahkan ke Presiden di bulan Oktober tahun 2017. Di bulan Februari 2018 kami dipanggil beliau, Pak Presiden, kan menjelaskan tentang itu. Dalam arti konsepnya itu sudah ada. Dan konsep-konsep yang kami tawarkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani itu ada buku kecil yang hasil dari rembuk pangan nasional tahun 2017. Salah satunya misalnya after soil direct payment, itu sudah kami sampaikan bagaimana setiap setiap kilogram yang dihasilkan petani diberikan insentif. Katakanlah kalau untuk padi dia menghasilkan 1 ton padi diberikan insentif Rp500 per kilogramnya misalnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan supaya apa? Harga di tingkat usaha tani ini bisa ditingkatkan, bisa meningkat. Kalau kesejahteraan petani meningkat, maka sudah barang tentu sejahteralah kita juga gitu kan ya. Pangan tidak terlalu bergejolak di masa depan. Pangan bisa stabil, petani sejahtera, dan disitulah kunci kesemuanya. Kalau tidak, maka yang akan terjadi seperti sekarang ini. Impor pangan terus melonjak, lalu kemudian pada titik tertentu kita betul-betul akan terjadi goncangan krisis pangan di Indonesia kalau terjadi gejolak harga di pasar internasional. Kan? Contoh-contohnya sudah jelas, Sri Lanka, kan? Lalu Sudan, lalu sebelumnya di banyak negara di Afrika Utara dan Timur Tengah.
Tengah kan akhirnya runtuh karena gara-gara krisis pangan. Jadi ini dan juga 98 sebenarnya. Di tahun 98 kita mengimpor beras 6,4 juta ton dan kemudian diikuti jatuhnya Presiden Soeharto. Walaupun banyak alasan lain, tapi kalau kami lihat itu karena salah satu penyumbang terbesar adalah krisis pangan. Sebab kalau rakyat lapar itu semuanya bisa dilakukan. Ini yang amat sangat penting. Krisis pangan akan menyebabkan instabilitas politik, akan menyebabkan sampai penggantian rezim. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan kunci satu-satunya dari itu semua adalah sedulur tani kita. Karena yang memproduksi pangan adalah sedulur-sedulur tani kita. Itu saya kira, Mas. Jadi perlu reorientasi kebijakan atau ekonomi politik di Indonesia untuk membalikkan itu semua dari kebijakan yang terlalu fokus ke konsumen menjadi kebijakan yang fokus ke produsen pangan kita. Baik, itu yang kasih banyak atas diskusinya siang ini, Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB, dan juga ada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum.